Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Darafuna dengan NIM 230320002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Ekonomi Syariah, yaitu saya akan membahas materi mengenai paradigma ekonomi syariah. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, kesejahteraan, serta keberkahan dalam kehidupan masyarakat. Di era modern saat ini, perkembangan ekonomi syariah berlangsung sangat cepat. Berbagai bentuk transaksi, investasi, bisnis digital, hingga sistem pembayaran elektronik terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Saat ini, masyarakat dapat melakukan transaksi hanya melalui telepon genggam, seperti membeli barang secara online, membayar tagihan melalui aplikasi digital, hingga melakukan investasi secara daring. Perkembangan tersebut memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemajuan tersebut juga muncul berbagai tantangan dan permasalahan ekonomi, seperti transaksi riba, penipuan online, monopoli, eksploitasi, serta ketimbangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar aktivitas duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan secara halal, jujur, adil, dan sesuai syariat akan bernilai ibadah dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Karena itulah, memahami paradigma ekonomi syariah menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi generasi muda dan mahasiswa yang nantinya akan terlibat langsung dalam dunia kerja, bisnis, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Paradigma ekonomi syariah menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang tidak Paradigma ekonomi syariah menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengedepankan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali kita lebih menekankan persaingan dan keuntungan individu. Ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, seorang berperoleh mencari keuntungan dan memiliki kekayaan, tetapi tetap harus memperhatikan hak-hak orang lain serta tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah. Oleh karena itu, harta harus diperoleh dengan cara yang halal, digunakan secara bijaksana dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Melalui ekonomi syariah, Islam berusaha menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih adil, manusiawi, transparan, dan penuh keberkahan. Tidak hanya bagi individu tertentu, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada saat ini, ekonomi syariah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai negara, tidak hanya diterapkan di negara-negara Islam, tetapi juga mulai dikembangkan di negara-negara non-Muslim. Banyak lembaga keuangan dunia mulai tertarik menerapkan sistem ekonomi syariah karena dianggap lebih stabil, adil, dan mampu menghadapi berbagai krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki nilai universal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep dan paradigma ekonomi syariah agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan jual beli, bekerja, menabung, berinvestasi maupun dalam mengelola keuangan pribadi. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 poin utama yang akan saya jelaskan, yaitu
metodologi ekonomi syariah, rencana bangunan ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah. Melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana ekonomi syariah dibangun, bagaimana sistem yang dijalankan, serta bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam aktivitas ekonomi modern. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita diharapkan mampu menjadi generasi yang tidak banyak cerdas secara ekonomi, tapi juga memiliki moral, etika, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran Islam. Nah, baik, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah merupakan cara, pendekatan, atau metode yang digunakan dalam mempelajari, memahami, serta mengembangkan ilmu ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Metodologi ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem ekonomi syariah agar seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai syariah Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Setiap hari kita melakukan berbagai aktivitas seperti membeli makanan, menjual barang, menabung, bekerja, bahkan menggunakan teknologi digital untuk bertransaksi. Sesuai kegiatan tersebut memerlukan aturan agar berjalan dengan baik, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, metodologi ekonomi syariah hadir sebagai pedoman untuk mengatur bagaimana aktivitas ekonomi dilakukan secara dengan ketentuan Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang umumnya lebih menekankan keuntungan materi, rasionalitas manusia, metodologi ekonomi syariah menggabungkan antara wahyu dan akal. Artinya dalam ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi tidak hanya dianalisis berdasarkan logika, teori, dan data ekonomi semata, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dengan kata lain, suatu kegiatan ekonomi mungkin saja dianggap menguntungkan secara materi, tetapi apabila bertentangan dengan syariat Islam, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan. Contoh penerapan metodologi ekonomi syariah. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis modern saat ini, banyak perusahaan yang berlomba memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan. Ada perusahaan yang menjual produk dengan kualitas rendah tetapi dipromosikan secara berlebihan sehingga konsumen merasa tertipu dalam ekonomi syariah. Tindakan seperti ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Nah, ada contoh lainnya dapat dilihat pada praktik manipulasi harga di pasar. Terkadang ada pihak tertentu yang sengaja membeli barang dalam jumlah besar agar stok di pasar menjadi sedikit, sehingga harga naik. Setelah harga meningkat, barang tersebut dijual kembali dengan keuntungan yang sangat besar. Praktik seperti ini merugikan masyarakat karena kebutuhan pokok menjadi sulit dijangkau dalam ekonomi syariah. Tindakan tersebut dilarang karena bertentangan dengan prinsip kemaslahan dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi ekonomi syariah tidak hanya mempertimbangkan keuntungan tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, etika, dan kemaslahatan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada sumber utama metodologi ekonomi syariah adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi pedoman utama karena di dalamnya terdapat berbagai aturan mengenai kegiatan ekonomi seperti perintah bekerja, anjuran berdagang, kewajiban zakat, larangan riba, dan larangan mengambil harta orang lain secara batil.
Sementara itu, hadis Rasulullah SAW menjadi penjelas dari ayat-ayat Al-Quran selagus contoh nyata bagaimana kegiatan ekonomi dijalankan secara jujur, amanah, dan adil. Rasulullah sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat terpercaya. Beliau selalu berlaku jujur dalam berdagang, tidak pernah menipu pembeli, dan selalu menjaga amanah. Sikap Rasulullah tersebut menjadi contoh metodologi ekonomi syariah dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selain Al-Quran dan hadis, metodologi ekonomi syariah juga menggunakan ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu persoalan ekonomi yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis, sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan cara membandingkan dengan persoalan lainnya yang lebih memiliki hukum sebelumnya. Hal ini sangat penting karena berkembangnya ekonomi modern sangat cepat dan terus berubah. Saat ini muncul berbagai bentuk transaksi digital seperti marketplace, wallet, mobile banking, investasi online, hingga fitness syariah. Pada masa Rasulullah tentu belum ada teknologi seperti sekarang. Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad agar masyarakat tetap memiliki pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi modern sesuai syariat Islam. Sebagai contoh, saat ini banyak masyarakat menggunakan aplikasi belanja online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam transaksi tersebut, pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Namun, transaksi tetap diperbolehkan selama terdapat kejelasan mengenai barang, harga, kualitas, sistem pembayaran, serta waktu pengiriman barang. Contoh lainnya adalah layanan pemesanan makanan secara online. Di dalam ekonomi syariah, layanan tersebut diperbolehkan selama makanan yang dijual halal, harga jelas, dan tidak terdampak unsur penipuan maupun ketidaksejahteraan transaksi. Selain itu, saat ini juga berkembang sistem pembayaran digital menggunakan kode QRIS, dompet elektronik. Penggunaan teknologi tersebut diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, maupun praktik yang merugikan pengguna. Selanjutnya itu ada karakteristik metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah juga memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari sistem ekonomi lainnya. Salah satu karakteristik utama adalah menempatkan nilai moral dan etika sebagai bagaimana penting dalam aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak boleh dilakukan hanya demi keuntungan semata, tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain. Karena itu, Islam melarang berbagai bentuk praktik yang merugikan masyarakat seperti haram, masyir, monopoli, penipuan, dan eksploitasi. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha tidak boleh memberikan informasi palsu mengenai produknya hanya untuk menarik minat pembeli. Apabila suatu produk memiliki kekurangan ataupun risiko tertentu, maka hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada konsumen agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Contoh lainnya nih dapat dilihat pada dunia kerja. Dalam ekonomi syariah, perusahaan wajib memberikan hak pekerja secara adil. Perusahaan tidak boleh menunduk pembayaran gaji, memberikan upah yang tidak layak, ataupun memperlakukan pekerja secara tidak manusiawi. Islam sangat menekankan pentingnya menghormati hak-hak pekerja dan menjaga keadilan dalam hubungan kerja. Nah, selanjutnya itu ada metodologi ekonomi syariah. Selain itu, metodologi ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
Islam tidak melarang seorang menjadi kaya atau memperoleh keuntungan besar, namun kekayaan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang sukses dianjurkan untuk membantu masyarakat melalui zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Dengan demikian, kekayaan tidak hanya dinikmati oleh individu tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Metodologi ekonomi syariah juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial. Setiap individu tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh lainnya nih, sebuah perusahaan harus memperhatikan dampak usaha terhadap lingkungan. Perusahaan tidak boleh mencemari sungai, merusak hutan, ataupun menghasilkan limbah berbahaya demi memperoleh keuntungan besar. Dalam ekonomi syariah, kegiatan usaha harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, metodologi ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, karena menghindari praktik spekulatif berlebihan dan transaksi yang tidak jelas. Ekonomi syariah dianggap lebih mampu menjaga kestabilan ekonomi. Hal ini terlihat pada lembaga keuangan syariah yang lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi, karena setiap kegiatan harus didasarkan pada aset nyata dan aktivitas usaha yang jelas. Sistem seperti ini dinilai mampu mengurangi resiko krisis ekonomi yang disebabkan oleh spekulasi dan transaksi fiktif. Di era modern saat ini, metodologi ekonomi syariah semakin berkembang dan mulai berterapan di berbagai negara, termasuk negara-negara non-muslim. Banyak pihak mulai tertarik pada ekonomi syariah karena dianggap lebih adil, transparan, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi global. Selain itu, ekonomi syariah juga dinilai lebih memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini membuat ekonomi syariah semakin relevan diterapkan di tengah perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metodologi ekonomi syariah merupakan pendekatan dalam mempelajari dan menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Metodologi ini menggabungkan antara wahyu, akal manusia, menempatkan nilai moral dan etika sebagai dasar aktivitas ekonomi, serta bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, manusiawi, dan penuh keberkahan. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan berikutnya adalah mengenai rancangan pembangunan ekonomi syariah. Rancangan bangunan ekonomi syariah merupakan struktur kerangka atau sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Rancang bangunan ini menjadi pedoman dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan syariat Islam dan mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan, keseimbangan, serta keberkahan bagi masyarakat. Dalam ekonomi syariah, sistem ekonomi tidak dibangun hanya berdasarkan kepentingan materi atau keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, etika, tanggung jawab sosial, dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, rancangan bangunan ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Apabila ekonomi konvensional lebih banyak menekankan kebebasan individu dan persaingan pasar, maka ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Artinya, setiap orang
memiliki hak untuk mencari harta dan ketentuan, tetapi tetap harus memperhatikan keadilan dan tidak boleh merugikan orang lain. Rancangan Bangunan Ekonomi Syariah bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Selain itu, sistem ini juga bertujuan mengurangi kesejahteraan sosial, mencegah menumpuknya kekayaan pada kelompok tertentu, serta menciptakan penerapan ekonomi dalam masyarakat. Dalam rancangan bangunan ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pelaksanaannya. Prinsip-prinsip rancangan ekonomi syariah yang pertama itu ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid berarti keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Artinya, ketika seorang bekerja, berdagang, membuka usaha atau melakukan investasi dengan cara yang halal dan jujur, maka aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya sebagai pengelola atau khalifah di bumi. Karena itu, manusia harus menggunakan harta dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh menyalahgunakannya. Sebagai contoh, seorang pemilik toko pakaian tidak boleh menjual barang palsu dengan mengatasnamakan merek terkenal demi memperoleh keuntungan besar. Dalam ekonomi syariah, tindakan tersebut termasuk bentuk ketidakjujuran dan merugikan konsumen. Contoh lainnya nih adalah seorang mahasiswa yang memperoleh beasiswa pendidikan. Dana tersebut harus digunakan dengan baik untuk kebutuhan pendidikan dan tidak digunakan secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Prinsip tauhid juga mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari banyaknya kekayaan, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat yang diberikan kepada orang lain. Seorang mungkin memiliki penghasilan besar, tetapi apabila diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka tidak akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, penghasilan yang diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk membantu keluarga maupun masyarakat akan membawa manfaat yang lebih besar. Prinsip kedua adalah keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip paling penting dalam ekonomi syariah. Dalam sistem ekonomi syariah, tidak boleh ada pihak yang dirugikan, dieksploitasi ataupun diperlakukan secara tidak adil. Setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha online tidak boleh mengirim barang yang berbeda dari foto atau deskripsi yang ditampilkan kepada pembeli. Apabila barang yang diterima tidak sesuai, maka pembeli berhak memperoleh penjelasan maupun penggantian. Contoh lainnya dapat dilihat pada hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Dalam ekonomi syariah, pekerja harus mendapatkan haknya secara layak sesuai pekerjaan yang dilakukan. Perusahaan tidak boleh memberikan beban kerja yang terlalu berat tanpa memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan ekonomi. Rasulullah SAW bahkan mengajarkan agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya kering. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai hak-hak pekerja. Selain itu, prinsip keadilan juga diterapkan dalam sistem keuangan syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga karena bunga dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara adil.
Contohnya adalah akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelolaan usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dengan sistem ini, hubungan antara kedua pihak menjadi lebih adil dan saling menguntungkan. Prinsip yang ketiga itu adalah keseimbangan. Ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat, serta antara hak dan kewajiban. Islam tidak melarang seorang memiliki harta atau menjadi kaya, namun kekayaan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan secara bijaksana. Sebagai contoh, seorang pelaku usaha boleh memperluas bisnisnya dan memperoleh keuntungan besar, tetapi tetap memiliki kewajiban membantu masyarakat melalui zakat, sedangkan sedekah dan kegiatan sosial lainnya. Contoh lainnya adalah dalam pola konsumsi sehari-hari. Islam mengajarkan agar manusia tidak hidup secara berlebihan hanya demi mengikuti gaya hidup. Misalnya, seorang tidak perlu membeli barang mewah secara terus-menerus hanya untuk menunjukkan status sosial apabila barang tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Prinsip keseimbangan juga terlihat dalam penggunaan sumber daya alam. Manusia boleh memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak boleh merusak lingkungan secara berlebihan. Sebagai contoh, perusahaan perkebunan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan pembakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Islam mengajarkan bahwa seluruh sumber daya alam harus dijaga agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada peran individu dalam ekonomi syariah. Rancangan bangunan ekonomi syariah juga mengatur peran individu dalam sistem ekonomi. Setiap individu memiliki tanggung jawab sebagai konsumen, produsen maupun pelaku ekonomi lainnya. Sebagai konsumen, seorang harus memiliki barang yang halal dan baik. Sebagai produsen, seorang harus menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat serta tidak mengingkar masyarakat. Contohnya, seorang penjual kosmetik harus memastikan bahwa produk yang dijual aman digunakan dan tidak mengandung bahan berbahaya. Selain itu, individu juga harus memiliki sikap jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, kejujuran menjadi salah satu nilai penting karena dapat menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya itu dalam rancangan pembangunan ekonomi syariah, perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat. Perusahaan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Perusahaan wajib memproduksi barang dan jasa yang halal, menjaga kualitas produk, serta memperhatikan kesejahteraan pekerja. Sebagai contoh, sebuah perusahaan makanan harus memastikan kebersihan proses produksi dan kualitas bahan baku agar produk aman dikonsumsi masyarakat. Contoh lainnya adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja sehingga pekerja dapat bekerja dengan baik. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga lingkungan dan tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak alam. Perusahaan yang bertanggung jawab tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dapat jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungannya. Nah, selanjutnya itu peran pemerintah. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam rancangan bangunan ekonomi syariah. Pemerintah bertugas mengawasi jalannya sistem ekonomi agar tetap adil dan stabil.
Pemerintah harus mencegah praktik monopoli, penipuan barang, serta berbagai bentuk kecurangan ekonomi lainnya. Sebagai contohnya, pemerintah dapat mengawasi distribusi bahan pokok agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan dan harga yang wajar. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola zakat dan bantuan sosial agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran. Melalui pengawasan pemerintah, sistem ekonomi syariah diharapkan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, selanjutnya dalam rancangan pembangunan ekonomi syariah, sistem keuangan dirancang bebas dari riba, ghara, dan masyir. Sebagai gantinya digunakan sistem kerjasama usaha, jual beli, serta berbagai hasil yang lebih adil dan transparan. Contohnya adalah akad murabah, yaitu jual beli dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. Ada juga akad ijrah atau sewa menyewa, serta akad musyarakah yang merupakan kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih. Selain itu, terdapat pula akad salam yang biasa digunakan dalam pemesanan barang dengan pembayaran di awal dan barang diserahkan kemudian. Sistem keuangan syariah bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan. Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara aman, adil, dan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah tujuan rancangan bangunan ekonomi syariah. Pada akhirnya, seluruh rancangan bangunan ekonomi syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ekonomi syariah ingin membangun sistem ekonomi yang adil, stabil, manusiawi, dan penuh keberkahan. Sistem ini juga bertujuan mengurangi kesejahteraan sosial, menciptakan pemerataan ekonomi, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Di era modern saat ini, rancangan bangunan ekonomi syariah semakin berkembang dan mulai diterapkan di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki nilai universal dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern. Selain itu, pengembangan ekonomi teknologi digital juga membuat ekonomi syariah semakin mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti melalui layanan pembayaran syariah, investasi syariah online, dan bisnis digital berbasis halal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rancangan bangunan ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai paradigma ekonomi syariah. Paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang, pola pikir, atau konsep dasar dalam memahami dan menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Paradigma ini menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi syariah agar seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan syariat Islam dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam paradigma ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas mencari keuntungan atau memenuhi kebutuhan hidup semata, tetapi juga sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setiap ekonomi
yang dilakukan dengan cara halal, jujur, dan sesuai syarat akan bernilai ibadah serta mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradigma ekonomi syariah menjalankan bahwa manusia merupakan khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan harta dengan sebaik-baiknya. Seluruh kekayaan yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanyalah pengelola atau pemegang amanahnya. Karena itu, harta harus diperoleh dengan cara yang halal, digunakan secara bijaksana, dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Perbedaan paradigma ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung bersifat materialistik dan individualistik, paradigma ekonomi syariah lebih menekankan keseimbangan antara aspek materi dan spiritualnya. Dalam ekonomi konvensional, keberhasilan seorang seringkali diukur dari jumlah kekayaan, keuntungan, atau aset yang dimiliki. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin sukses dia. Namun, dalam paradigma ekonomi syariah, keberhasilan tidak hanya diukur dari materi semata, tetapi juga dari keberkahan, keadilan, kejujuran, dan manfaat yang diberikan kepada orang lain. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha makanan tidak hanya dinilai dari banyak cabang usaha yang dimiliki, tetapi juga dari kualitas makanan yang dijual, kehalalan bahannya yang digunakan, serta cara memperlakukan pekerja dalam konsumennya. Apabila suatu usaha memperoleh keuntungan besar, tetapi dilakukan dengan cara manipulasi pelanggan, menggunakan bahan berbahaya atau merugikan pekerja, maka keberhasilan tersebut tidak dianggap sebagai keberhasilan yang sesungguhnya dalam paradigma ekonomi syariah. Contoh lainnya dapat dilihat pada dunia perdagangan online. Saat ini banyak penjual yang berlomba menarik perhatian konsumen melalui iklan digital. Dalam paradigma ekonomi syariah, promosi diperbolehkan selama informasinya yang diberikan sesuai dengan kondisi barang sebenarnya dan tidak mengandung kebohongan atau manipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonominya. Paradigma ekonomi syariah juga menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari akhlak dan tanggung jawab sosial. Karena itu, Islam melarang berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang dapat merusak masyarakat seperti riba, khara, masyir, monopoli, penipuan, dan eksploitasi. Sebagai contoh, seorang pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga barang secara tidak wajar ketika terjadi bencana atau kondisi darurat hanya untuk memperoleh keuntungan besar. Tindakan seperti itu dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Contoh lainnya dapat dilihat pada produksi makanan dan minuman. Dalam paradigma ekonomi syariah, produksi wajib memastikan bahwa produk yang dijual aman dikonsumsi, bersih, dan halal. Produsen tidak boleh menggunakan bahan berbahaya ataupun bahan yang dilarang hanya demi mengurangi biaya produksi. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak pekerja dalam ekonomi syariah. Pekerja harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Perusahaan tidak boleh memberikan beban kerja berlebihan tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja. Paradigma ekonomi syariah mengajarkan bahwa keuntungan yang diperoleh harus berasal dari usaha yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, paradigma ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berada di kalangan orang kaya saja, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan mengajukan sedekah, infak, serta wakaf sebagai sarana membantu masyarakat kebutuhan. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha yang memperoleh keuntungan besar dianjurkan membantu masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial, pemberian bantuan pendidikan, ataupun membuka lapangan pekerjaan sebagian masyarakat. Contoh lainnya adalah pembangunan fasilitas umum melalui wakaf seperti masjid, sekolah, sumur air, dan rumah sakit. Melalui sistem tersebut, manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan adanya zakat, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah berusaha mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Paradigma ekonomi syariah juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam memperbolehkan seorang mencari keuntungan dan memiliki kekayaan, tetapi tidak boleh bersikap serakah atau hanya mementingkan diri sendiri. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha boleh memperoleh keuntungan besar, tetapi tetap harus menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik, dan memperhatikan kesejahteraan pekerjaannya. Contoh lainnya dapat dilihat pada penggunaan sumber daya alam. Dalam paradigma ekonomi syariah, manusia diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak boleh menggunakan secara berlebihan hingga merusak lingkungan. Paradigma ekonomi syariah juga mengajarkan pola ekonomi yang sederhana dan tidak berlebihan. Islam melarang perilaku boros atau israf karena dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan merusak keseimbangan ekonomi. Sebagai contoh, masyarakat dianjurkan menggunakan makanan, air, listrik, berbagai fasilitas lainnya secara bijaksana sesuai kebutuhan. Paradigma ekonomi syariah juga sangat memperhatikan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sehingga manusia tidak boleh terlalu berlebihan dalam mengejar harta maupun melupakan kewajiban kepada Allah SWT. Karena itu, kegiatan ekonomi harus tetap memperhatikan nilai spiritual dan tujuan akhir kehidupan manusia. Sebagai contoh, seorang pedagang tetap harus melaksanakan ibadah dan menjaga kejujuran meskipun sedang sibuk bekerja. Begitu pula seorang pekerja harus tetap menjaga amanah dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Paradigma ekonomi syariah menjalankan bahwa keberhasilan hidup bukan hanya dilihat dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari ketenangan hati, keberkahan hidup, dan hubungan yang baik dengan Allah SWT serta sesama manusianya. Paradigma ekonomi syariah juga memiliki tujuan untuk menciptakan falah, yaitu kebahagiaan dalam kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya itu ada pengembangan paradigma ekonomi syariah di era modern. Di era modern saat ini, paradigma ekonomi syariah semakin berkembang dan mulai diterapkan di berbagai negara. Banyak negara dan lembaga keuangan dunia mulai tertarik pada sistem ekonomi syariah karena dianggap lebih stabil, transparan, dan mampu menghadapi berbagai krisis ekonomi. Sistem ekonomi syariah dinilai lebih aman karena menghindari
praktik spekulasi berlebihan, dan transaksi yang tidak jelas. Selain itu, ekonomi syariah juga lebih menekankan pada sektor real dan kegiatan usaha yang produktif. Contohnya, dapat dilihat dari perkembangan industri halal di berbagai negara. Saat ini, produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat Muslim, tetapi juga masyarakat non-Muslim karena dianggap lebih aman dan berkualitas. Selain itu, perkembangan bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, dan investasi syariah juga terus meningkat setiap tahunnya. Banyak generasi muda saat ini mulai tertarik membangun usaha berbasis syariah seperti bisnis makanan halal, fashion muslim, kosmetik halal, hingga usaha digital berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma ekonomi syariah bukan hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Paradigma ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi harus disertai tanggung jawab terhadap lingkungan. Manusia tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi memperoleh keuntungan besar. Sebagai contoh, perusahaan harus mengelola limbah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar. Contoh lainnya adalah penggunaan sumber daya alam seperti air dan hutan yang harus dilakukan secara bijaksana agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dalam ekonomi syariah, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, paradigma ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, spiritual, dan lingkungan. Paradigma ini bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, manusiawi, dan penuh keberkahan. Oleh karena itu, mahasiswa memahami paradigma ekonomi syariah sangat penting agar kita dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Nah, selain berbagai prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, paradigma ekonomi syariah juga mengajarkan pentingnya membangun sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam Islam, manusia tidak dianjurkan hidup sendiri tanpa peduli terhadap kondisi orang lain. Karena itu, kegiatan ekonomi syariah seharusnya mampu menciptakan hubungan yang saling membantu dan memberikan manfaat bersama. Sebagai contoh, seorang yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dapat membantu masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, pemberian modal usaha kecil, ataupun membantu pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Melalui sikap saling membantu tersebut, hubungan sosial dan masyarakat akan menjadi lebih baik dan kesejahteraan dapat dirasakan secara bersama. Paradigma ekonomi syariah juga mengajarkan pentingnya membangun kepercayaan dalam aktivitas ekonomi. Dalam dunia usaha, kepercayaan merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kepercayaan bagian ekonomi akan sulit berjalan dengan baik. Sebagai contoh, seorang penjual yang selalu junjung mengenai kualitas barang dagangannya akan lebih dipercaya oleh pelanggan. Begitu pula, seorang pekerja yang amanah dan bertanggung jawab akan lebih dihargai oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan amanah dalam ekonomi syariah tidak hanya memberikan manfaat secara spiritual, tetapi juga memberikan manfaat
dalam perkembangan usaha dan hubungan sosial masyarakat. Selain itu, praktik ekonomi syariah juga mengajarkan pentingnya bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Islam sangat menghargai orang yang bekerja secara halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa bekerja untuk mencari rezeki yang halal merupakan perbuatan yang mulia. Karena itu, umat Islam diajarkan memiliki semangat bekerja, berusaha dan berinovasi selama tetap berada dalam batas-batas syariat Islam. Contohnya, saat ini banyak generasi muda yang mulai membangun usaha kreatif berbasis digital seperti usaha makan halal, pakaian muslim, desain grafis, hingga bisnis online berbasis syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu berkembang mengikuti perusahaan zaman dan teknologi modern. Praktik ekonomi syariah juga mengajarkan pentingnya perencanaan keuangan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Seorang harus mampu mengatur pengeluaran, menabung, dan menggunakan harta secara bijaksana agar tidak mengalami kesulitan ekonomi di masa yang depan. Islam mengajarkan agar manusia hidup sederhana, tidak berlebihan, dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebagai contoh, seorang tidak perlu membeli barang hanya karena mengikuti tren apabila barang tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Sikap sederhana dan bijaksana dalam mengelola keuangan akan membantu menciptakan kehidupan yang lebih tenang dan teratur. Selain itu, program ekonomi syariah juga mengingatkan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia nantinya akan diminati pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia harus berhati-hati dalam memperoleh maupun menggunakan harta yang diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk hal-hal baik akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui penipuan, kecurangan, atau cara yang dilarang agama tidak akan memberikan ketenangan dan manfaat yang baik bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, praktik ekonomi syariah mengajarkan bahwa tujuan utama kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga untuk mencapai keberkahan hidup, ketenangan hati, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dengan memahami praktik ekonomi syariah secara lebih mendalam, diharapkan kita mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari, melalui dari kegiatan sederhana seperti belanja, menabung, bekerja, hingga menjalankan usaha. Semuanya harus dilakukan dengan jujur, adil, amanah, dan penuh tanggung jawab agar memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Sebagai kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan dan kita pahami bahwa praktik ekonomi syariah merupakan cara pandang dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah hadir bukan hanya sebagai sistem ekonomi semata, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, mengelola harta, menggunakan harta, hingga mendistribusikan dengan cara yang halal, adil, dan penuh tanggung jawab. Melalui pembahasan mengenai metodologi ekonomi syariah, kita dapat memahami bahwa sistem ekonomi syariah dibangun berdasarkan ajaran Islam serta menggabungkan antara wahyu dan akal manusia. Artinya, seluruh aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi keuangan materi, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, etika, kejujuran, dan keadilan. Metodologi ekonomi syariah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal, tidak boleh mengandung unsur riba, haram, maksiat, penipuan, monopoli, maupun tindakan yang merugikan pihak lain. Selanjutnya, melalui pembahasan mengenai rancangan bangunan ekonomi syariah, kita dapat memahami bahwa ekonomi syariah memiliki struktur dan sistem yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam sistem ini terdapat prinsip-prinsip penting seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan kerjasama. Ekonomi syariah juga mengatur peran individu, perusahaan, pemerintah, serta lembaga keuangan agar seluruh aktivitas ekonomi berjalan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, sistem ekonomi syariah juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan pemerataan ekonomi, serta menjaga stabilitas ekonomi dalam masyarakat. Kemudian, melalui pembahasan mengenai paradigma ekonomi syariah, kita dapat memahami bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam bukan hanya bertujuan mencari keuntungan semata, tapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradigma ekonomi syariah mengajarkan bahwa manusia merupakan khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan harta secara bijaksana. Keberhasilan dalam ekonomi syariah tidak hanya diukur dari masyarakat, kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari keberkahan, kejujuran, kepedulian sosial, dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya sikap jujur, amanah, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajarkan pentingnya membantu sesama melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di era modern ini, perkembangan ekonomi syariah semakin pesat dan mulai diterapkan di berbagai negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya relevan bagi umat Islam, tapi juga mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern. Sistem ekonomi syariah dianggap lebih adil, transparan, stabil, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Selain itu, pengembangan teknologi digital juga memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah. Saat ini masyarakat dapat melakukan transaksi halal melalui berbagai aplikasi digital seperti mobiling, banking syariah, pembayaran zakat online, investasi syariah, dan marketplace halal. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam sebagai dasar utamanya. Namun demikian, perkembangan ekonomi modern juga membawa berbagai tantangan seperti penipuan online, investasi ilegal, praktik riba digital, hingga perilaku konsumatif masyarakat. Karena itu, memahami mengenai ekonomi syariah menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memiliki aktivitas ekonomi yang halal, aman, dan bermanfaat. Nah, harapan bagi generasi muda, sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di masa depan. Kita dapat mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti membiasakan diri bertransaksi secara jujur, memiliki produksi halal, menghindari praktik riba, menggunakan layanan keuangan yang syariah, serta mengelola keuangan dengan bijaksana. Selain itu, generasi muda juga diharapkan mampu menjadi pelaku usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam memahami paradigma ekonomi syariah, kita diharapkan mampu menjadi pribadi yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga memiliki moral, etika, dan kepedulian sosial sesuai dengan ajaran Islam. Kita juga diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi agar kehidupan yang dijalani menjadi lebih adil, seimbang, bermanfaat, dan penuh keberkahan.
Demikian penjelasan saya mengenai Praktima Ekonomi Syariah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian materi ini. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan, memberikan pemahaman, serta menjadi motivasi bagi kita semua untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mampu menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik dan ekonomi, tetapi juga memiliki akhlak, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.